Cagar Budaya Nasional Bapak Helmi beserta rombongan. Disinilah area SMA Negeri 7 Purworejo dan Direktorat. Pengucapan dari kami dengan tulus hati kepada Bapak. Persembahan bunga dari putri-putri SMA datang di SMA Negeri 7 Purworejo ex HKS. Terima kasih sekali. Bapak Ibu yang saya hormati, sungguh saat ini saya sebetulnya speechless. Saya tuh hampir tidak bisa berkata apa-apa. Saking harunya, bahagianya, kemudian jadi bercampur aduk menjadi satu. Saat ini saya merasa sangat luar biasa. Saya berada di tengah-tengah Bapak Ibu, dikelilingi oleh piai-piai hebat yang luar biasa, yang semuanya sangat concern pada bagaimana kita merawat, ya, merawat, memelihara dan menghargai budaya yang ada, peninggalan pada masa lalu. Kami SMA 7 memiliki tugas yang sangat berat karena kami mewarisi spirit HKS yang harus kami rawat, kami pelihara, sehingga kami harus mendorong bahwa para siswa lulusan dari SMA 7 itu tetap menyemangati spirit dari HKS, yaitu menghasilkan siswa-siswa yang unggul yang nanti akan menjadi tokoh-tokoh masa depan yang unggul pula, yang hebat pula, mewarisi nenek moyangnya yang pernah belajar di HKS ini. Harapan kami semoga kami dapat melanjutkan perjuangan dan spirit HKS, bisa mewujudkan HKS di masa kini, yaitu mewujudkan sekolah unggul, kemudian bisa memberikan nilai dan manfaat lebih kepada masyarakat. Tidak hanya gedung yang berdiri megah tetapi tidak bermanfaat, tapi juga kita ingin memberikan manfaat lebih kepada masyarakat, menjadikan sekolah ini sebagai tempat rujukan penelitian para mahasiswa, para akademisi untuk penelitian sejarah, pembelajaran sejarah, dan kami juga mempunyai tekad supaya SMA 7 Purworejo ex HKS ini juga menjadi tempat destinasi wisata sejarah dan wisata pendidikan yang pernah juga dicanangkan bersama-sama oleh Bapak Menparekraf Sandiaga Uno 2 tahun yang lalu. Kemudian kami juga mimpi besar, yaitu memiliki museum untuk bisa mendirikan museum HKS untuk memonumentalkan memorial of HKS. Itu semuanya bisa kita nikmati nanti di museum itu, sehingga tidak terjadi lost moment, sehingga momen dari dulu sampai sekarang tetap bisa kita nikmati di museum tersebut. Sejarahnya SMA Negeri 7 Purworejo diusulkan sebagai cagar budaya tingkat nasional ini sebenarnya usulannya dari 3 Sri Kandi. Ini ada Bu Niken, ada Bu Win, dan ini sering Bu Woro juga sering datang ke kantor kami. Waktu itu beliau bertiga itu diskusi terkait dengan status bangunan SMA Negeri 7, di mana dengan pasca kebijakan pemerintah terkait dengan perawatan sekolahan ini tidak dibiayai melalui BOS, beliau ini mohon petunjuk saran kepada kita, bagaimana Pak ya, gitu. Karena ini adalah bangunan cagar budaya, yang dimana bangunan yang harus kita lestarikan. Dari diskusi-diskusi itu sehingga kami bersama dengan tim ahli cagar budaya Provinsi Jawa Tengah melakukan kajian di lapangan, ternyata sangat luar biasa potensi yang ada di sini. Dan kebetulan Purworejo juga belum punya tim ahli cagar budaya waktu itu, sehingga ada beberapa personil tim ahli cagar budaya kami yang di tingkat provinsi kita bantukan, dan kita juga mendorong Purworejo untuk berdirinya ada tim ahli cagar budaya kabupaten, dan syukur alhamdulillah bisa, sehingga kita bisa bersinergi Pak, bisa bersinergi antara tim ahli cagar budaya kabupaten dan tim ahli cagar budaya provinsi, sehingga kemarin kami beranikan diri untuk mengusulkan
sebagai cagar budaya tingkat nasional. Dan syukur alhamdulillah dan terima kasih yang sebesar-besarnya dari tim ahli cagar budaya nasional maupun dari Direktur Pelindungan bisa menyempatkan diri, bisa hadir di sini, langsung terjun ke lapangan, dan kami kemarin waktu di Jogja mendapatkan tambahan data masukan terutama dari Biro Hukum. Semoga SMA Negeri 7 ini bisa segera ditetapkan sebagai cagar budaya tingkat nasional. Perjuangan yang luar biasa sudah puluhan tahun, sekitar 20 tahun untuk kemudian mencoba ini menjadi mendapatkan satu pengakuan, kemudian ada pemanfaatan dari cagar budaya ini. Dan hari ini menjadi sesuatu pencerahan yang luar biasa. Tadi Ibu Niken sudah pengen nangisnya sudah diwakili Ibu Niken saja karena membayangkan betapa kita berprosesnya luar biasa, dan saya pikir menangisnya itu tidak hanya cukup Bu Niken, tapi yang lainnya gengsi mau menangis. Ini Pak Dibyo, Pak Pram, sesepuh budayawan yang lainnya itu juga rasanya itu terharu, ternyata iso ya gitu. Dan terima kasih atas kebersamaannya. Luar biasanya juga Pak Helmi, Bapak dari Dirjen Pemajuan Kebudayaan berkenan untuk langsung hadir di lokasi di Kabupaten Purworejo untuk betul-betul membuktikan bahwa ini memang layak, dan sekali lagi mohon dukungannya agar ini tidak dibiarkan begitu saja. Kalau sudah ditetapkan kemudian dilepas. Kalau kami hanya memakai kekuatan kami sendiri yang ada di daerah, kami tidak mampu. Jadi jujur kami butuh dukungan dari provinsi, butuh dukungan dari pusat, sehingga semuanya akan terkolaborasi dan menjadi sesuatu yang memang ini layak diinfokan kepada masyarakat. Imbasnya adalah kemudian akan terjadi peningkatan kemanfaatan juga oleh masyarakat tanpa kita harus merusak dari cagar budaya yang ada saat ini. Kenapa SMA 7 ini bisa kita usulkan sebagai peringkat nasional, tapi kita sudah banyak tahu kegigihan teman-teman dari sini, Pak Kelim, Pak Ketua DPR, Ibu Niken dan jajarannya, yang betul-betul kami apresiasi terhadap usaha-usaha beliau ini. Berkali-kali datang ke Jakarta ke kantor Pak Yudi, dan alhamdulillah hasil Ibu Bapak sudah mungkin mendekati apa yang kita harapkan bersama. Dari 5 kriteria dari pasal 42 Undang-Undang Cagar Budaya nomor 10 tahun 2011, hal-hal yang sangat mendasar yang bisa kami dapatkan dari sekolah ini adalah kompleks sekolah ini menjadi sarana pendidikan bagi kemunculan kaum intelektual yang menjadi tokoh-tokoh pergerakan nasional. Salah satunya ya kakek buyut beliau, Dr. Iskandar Jenata. Juga merupakan kompleks bangunan yang khusus didirikan sebagai sekolah guru negeri setingkat pendidikan menengah pertama berbahasa Belanda pada masa kolonial. Ya, sekolah guru pertama itu bukan di sini, ada berbagai, tapi yang berbahasa Belanda untuk khusus pendidikan pertama itu ya di SMA. Itu yang kami gali, kami perdebatkan, akhirnya muncul kata-kata seperti ini sehingga bisa ditetapkan, direkomendasi kepada Menteri sebagai peringkat nasional. Selamat Ibu Bapak sekalian, dan juga Pak Yudi, ini satu-satunya sekolah yang mempunyai tim cagar budaya sekolah ini kayaknya. Mungkin juga menjadi inspirasi untuk sekolah-sekolah lain, bahwa saya memang tidak gampang untuk mempertahankan nilai yang ada di sekolah ini. Jadi ini sebuah ikon, sebuah monumen yang luar biasa, yang kalau menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya tentunya membutuhkan perhatian, dan kami sampaikan apresiasi kepada Kabupaten Purworejo, kemudian Provinsi Jawa Tengah beserta tim ahli cagar budayanya yang telah mengusulkan dan menetapkan ya sebagai bagian dari jajaran cagar budaya. Nah, terkait dengan cagar budaya peringkat nasional, saat ini sebetulnya posisinya belum banyak, baru 200 sekian gitu ya, 200 sekian. Dan mudah-mudahan seperti yang disampaikan Pak Helmi tadi,
X ya, HKS menjadi salah satu bagian gitu ya, kedepannya menjadi peringkat nasional. Sebetulnya legalitas cagar budaya mau peringkat kabupaten, provinsi maupun nasional itu baru koma, baru legal aspeknya gitu. Setelah ditetapkan itu PR kita gitu. Setelah ditetapkan gitu ya. Apalagi misalnya untuk bangunan sekolah yang merupakan living monument dari awal sampai akhir masih dihuni, sehingga tentunya membutuhkan adaptasi, revitalisasi, perubahan dan lain-lain. Dan dengan ditetapkannya menjadi, kalau nanti ditetapkan oleh Mas Menteri gitu, amin ya, insya Allah gitu. Tentu perubahan-perubahan tersebut harus terukur, harus dikonsultasikan ke instansi terkait. Di sini sudah hadir kepalanya, Bu Manggar ya, dari Balai Pelestarian Kebudayaan wilayah 10 ya, wilayah 10 terkait dengan kaidah-kaidah pengembangan, revitalisasi dan lain-lain. Jangan sampai justru setelah ditetapkan tereduksi karena masalah adaptasi. Sebenarnya tidak bermaksud merubah total, tapi kalau tidak konsultasi kadang-kadang kita terlepas ya, terlepas dari maksud dan keinginan yang dituju gitu. Jadi itu mungkin hal yang bisa saya sampaikan. Yang kedua adalah terus terang saja momentum ini menunjukkan bahwa Purworejo menjadi salah satu lokasi yang luar biasa dalam rangka mengawal dan mengusulkan cagar budaya peringkat nasional. Ini menunjukkan bahwa cagar budaya bukan hanya domainnya Dinas Kebudayaan, bukan hanya domainnya arkeolog atau sejarawan, tapi cagar budaya merupakan kewajiban kita semua, baik masyarakat, pemerintah daerah, stakeholder dan lain-lain. Jadi memang ada baiknya setelah ditetapkan menjadi insya Allah peringkat nasional, dipetakan tugas kabupaten apa, tugas provinsi apa, tugas pusat apa. Kenapa saya tidak menyebutkan nama instansinya? Karena misalnya terkait fisik, sejak 2019 diarahkan oleh Pak Presiden fisik itu adanya di PUPR, tetapi kajian, perancangan, didampingi kontennya, pengawasan dan lain-lain oleh yang menangani bidang kebudayaan. Demikian juga terkait dengan value-nya, nilainya. Jadi sebetulnya cagar budaya itu banyak ditangani oleh bidang-bidang yang lain. Jadi harapan kami memang dengan kehadiran Bapak Ibu sekalian dari lintas instansi, lintas stakeholder, tentunya ini sebuah kekayaan bahwa cagar budaya tidak hanya melestarikan, tetapi juga bisa dioptimalisasi, tidak hanya bisa menjadi destinasi wisata budaya, tetapi juga bisa memperkuat karakter. Keluarannya kan karakter sekali itu kan, bukan hanya nilai gitu ya. Karakter, kekuatan karakter. Jadi mudah-mudahan, apalagi ada niatan museum, mendirikan museum sendiri tentu ya nantilah pembicaraannya gitu. Bukan masalah luas atau tidak, tetapi terkait dengan visinya apa, misinya, kontennya apa, dan memang tidak harus semua disajikan. Apabila ada di sebuah kawasan atau situs yang luas, jadi sebagai pengantar saja. Apalagi dengan tayangan digital seperti ini kan bisa mereduksi ruang gitu ya. Jadi jangan dipikirkan juga selalu ruangan yang harus selalu luas gitu. Kali ini penandatanganan naskah atau surat rekomendasi dari tim ahli cagar budaya nasional diserahkan kepada Direktur Pelindungan Kebudayaan. Kita menjadi saksi semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah senantiasa meridhoi niat baik kita. Dipersilakan. Penandatanganan surat rekomendasi dilakukan oleh Bapak Surya Helmi, Dr. Andes Surya Helmi sebagai Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Nasional. Lanjutkan dengan penandatanganan berikutnya oleh Bapak Sekretaris Bapak Nasir, Sekretaris Tim Ahli Cagar Budaya Nasional. Dilanjutkan Bapak Dr. Yunus untuk memberikan tanda tangannya. Penandatangan berikutnya Bapak Hari, dipersilakan. Bapak Hari Trumansi Manjuntak, dipersilakan Bapak.
Profesor Susanto. Berikutnya Bapak Marsisto. Perlu diketahui penandatanganan ini dilakukan oleh 13 anggota Cagar Budaya Nasional. Dilanjutkan Bapak Ugrasena 13, beliau menandatangani surat rekomendasi pada pagi hari ini di bawah gedung ANO 1915. Dilanjutkan Bapak Endi Subiono. Ibu Dr. Nini selanjutnya. Perlu diketahui oleh hadirin semuanya bahwa beliau semuanya pakar di bidang masing-masing. Ada pakar arkeologi, antropologi, arsitek, hukum, sejarah, dan sebagainya. Kemudian Bapak Dr. Lili Suratminto. Beliau ini Bapak Dr. Lili Suratminto. Bapak Dr. Sony Wibisono, dipersilakan. Pak Sony Wibisono. Ini dilanjutkan berikutnya. Profesor Semiarto Aji. Beliau dari antropologi dan alumni SMA Negeri 1 Purworejo. Dan terakhir adalah Bapak Dr. Taki, dipersilakan Pak. Silakan Bapak Judi untuk diserahi rekomendasi ini dari Bapak Ketua Tim Cagar Budaya, Bapak Dr. Helmi Yahya. Bapak Ketua DPR untuk mendampingi beserta wakil Bapak Kelik Susilo Ardani. Ya, tim dari DPR ini beliau 3 orang semuanya dari DPR, di mana Komisi 4 yang begitu mendorong, memberi semangat kepada kita semuanya, di samping pemerintah Kabupaten Purworejo melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya bidang kebudayaan tentunya.